Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, doa kami Bapak Ibu selalu dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Senang rasanya bisa berjumpa kembali di dalam program Renungan Saat Teduh. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan, berkat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, hati kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, firman-Mu yang menopang kehidupan kami. Berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan saat ini saya beri judul Bahagia Orang Benar. Mari bersama kita melihat di dalam Mazmur, pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudaraku. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul saya Bahagia Orang Benar. Tentunya bicara mengenai kebahagiaan, tentunya setiap kita pasti merindukan, menginginkan hidup kita bahagia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang dunia mengukur kebahagiaan dengan jumlah harta yang mereka miliki. Dalam pandangan mereka, ketika mereka memiliki kekayaan yang sangat banyak, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka merasa puas, mereka merasa bahagia. Itu menurut ukuran dunia. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kebahagiaan bukan sekedar soal materi. Kebahagiaan bukan soal kita memiliki kekayaan yang banyak, kita memiliki segalanya di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam Mazmur ini yang kita baca ini jelas menuliskan, di dalam Mazmur ini jelas menuliskan kebahagiaan itu adalah yang pertama yang dituliskan oleh Mazmur adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau kita melihat orang fasik ini adalah orang yang tidak beriman. Orang yang tahu tentang Tuhan, tahu tentang firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukannya. Ini adalah orang fasik. Yang kedua yang kita akan lihat adalah yang Mazmur tuliskan kebahagiaan yang kedua adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang kedua adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa yang kita ketahui adalah orang yang melakukan kejahatan, yang hidupnya menurut hawa nafsunya, hidup dalam kedagingan. Yang ketiga yang Mazmur tuliskan adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh adalah orang yang kesukaannya mencari-cari kesalahan, menghakimi, mengejek, mengkritik, menggosip ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan mereka merendahkan sesamanya. Orang seperti ini, saudaraku, mudah sekali menemukan selumbar di mata orang lain, tetapi tidak dapat melihat balok di matanya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka juga meremehkan dan memandang rendah firman Tuhan.
Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh adalah gambaran dari kehidupan orang duniawi. Yang keempat yang kita lihat adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang dituliskan oleh Mazmur ini. Kebahagiaan yang keempat adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di poin yang keempat inilah, yaitu suka akan Taurat Tuhan inilah yang mendorong kita melakukan poin pertama, kedua, dan ketiga. Ketika kita suka akan Taurat Tuhan, suka melakukan firman Tuhan, ini akan mendorong kita melakukan apa? Kita tidak berjalan menurut orang fasik. Kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini orang yang suka akan Taurat Tuhan, yang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat di sini adalah orang yang suka Taurat Tuhan, suka akan firman Tuhan, melakukan firman-Nya, pasti dia mengerti bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hidup benar, hidup melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Selanjutnya dikatakan di dalam Mazmur pasal 1 di ayat yang ketiga, dikatakan di sana, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dikatakan setiap orang pasti ingin apa yang dia kerjakan itu berhasil. Tentunya setiap kita merindukan apa yang kita kerjakan, setiap usaha kita, setiap pekerjaan kita mau itu berhasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancangkan. Tuhan ingin kita mengandalkannya. Maka apa yang kita kerjakan tentu Allah akan buat berhasil ketika kita hidup mengandalkan Tuhan. Maka apa yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, andalkan Tuhan. Dia adalah sumber kebahagiaan itu. Banyak ya yang ditawarkan oleh dunia ini, menawarkan banyak sekali tawaran, karena sepertinya apa yang ditawarkan oleh dunia ini terlihat menyenangkan, terlihat mudah didapatkan, dan tidak perlu bersusah-susah payah untuk mendapatkan sesuatu. Itu yang ditawarkan oleh dunia, saudaraku. Tapi semua itu bersifat hanya sementara. Tawaran dunia, kebahagiaan tawaran dunia itu hanya bersifat sementara. Bahkan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang rela mengorbankan Tuhan mereka, rela mengorbankan iman mereka untuk kebahagiaan dunia. Bahkan mereka itu meninggalkan Tuhan. Tetapi tidak dengan kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan sumber kebahagiaan sejati ada di dalam Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Carilah sumber itu, temukan sumber itu. Hanya di dalam Yesus kita menerima kebahagiaan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, kita akan tahu maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu Tuhan sementara memproses kehidupan kita, kita percaya akan ada hal yang indah yang akan kita terima. Kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus, kita adalah orang yang berbahagia. Karena apa? Kita memiliki harta yang berharga, yaitu apa? Yaitu Yesus. Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Tidak ada yang dapat menukar itu, saudaraku. Ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tidak ada yang dapat menukar Yesus di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selagi kita hidup, masalah akan tetap ada. Proses akan terus berjalan. Tapi yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita, kita tetap setia. Berdiri di dalam kebenaran,
tetap di jalannya Tuhan. Bersama dengan Tuhan akan ada sukacita yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita. Teruslah mencintai firman Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan, sehingga kita menjadi kuat seperti pohon, tetap hijau dan menghasilkan buah, dan kita disebut orang yang berbahagia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan yang dapat memberkati Bapak Ibu Saudaraku hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami. Bawa terus kehidupan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Untuk tetap terus kami ada di jalan-Mu Tuhan. Biar kiranya setiap proses yang harus kami lewati, Engkau Allah yang setia, yang selalu bersama dengan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, dalam usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati mereka, orang-orang yang mengandalkan Engkau Tuhan, orang-orang yang berharap kepadamu. Engkau Allah yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.